Warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Berikut ini kelanjutan dari video sebelumnya. Ini adalah buku tematik kelas 4. Kita masih di subtema yang pertama. Ya, ini adalah pembelajaran keempat. Indonesia juga kaya akan keberagaman kain tradisional. Misalnya batik, songket, ulos, dan jenis kain tersebut merupakan kekayaan budaya bangsa. Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Ya. Ayo amatilah kain tradisional Nusantara berikut ini. Ya. Temukan ya segi banyak pada pola kain di atas. Nah, kita di sini ada ini apa? Ini adalah jajaran ginjang. Bukan jajaran ginjang, apa? Ini adalah belah ketupat. Ya, kita tuliskan ya, temukan segi banyak ada belah ketupat. Ada apa lagi di sini? Nah, ini juga belah ketupat, banyak ternyata belah ketupatnya ya. Nah, segi banyaknya. Di sini ada persegi. Nah, selain belah ketupat ada juga persegi. Kalau ini kita panjangkan sedikit, ini sebenarnya jadi jajaran ginjang ini. Nah, jajaran ginjang ya. Jajaran ginjang. Kemudian kita juga punya bentuk apalagi di sini. Ini kalau kita panjangkan ke sini, ini menjadi segitiga. Ya, segitiga. Ya, banyak sekali bentuk-bentuk. Ya, di sini ada persegi panjang. Ya, di sini bentuk ini adalah persegi panjang. Ya, macam-macam ya. Persegi panjang. Oke, kita lanjutkan. Segi banyak dibedakan menjadi segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Ya, kalau beraturan, ya intinya adalah sisinya sama panjang, sisi sama panjang. Kalau tidak beraturan berarti sisinya tidak sama panjang. Kami akan bereksplorasi, ya kita akan bereksplorasi untuk menemukan perbedaannya. Amati dua bangun berikut, jiplak di kertas lain. Ya, di sini adalah segitiga. Segitiga ini kita sebut sebagai segitiga sama sisi. Sama sisi, atau bisa disebut juga segitiga beraturan. Beraturan. Sama sisi karena semua sisinya sama, beraturan karena memang semua sisinya sama, alasannya sama. Kalau yang ini adalah segitiga sembarang. Sembarang. Ya, seperti itu ya. Ukurlah dengan penggaris panjang setiap sisi bangun A dan B, apakah panjangnya sama? Nah, kalau ini panjangnya sama, panjang sama. Panjang tiap sisi sama. Kalau yang ini panjang tiap sisi berbeda. Ya, tiap sisi berbeda. Ya. Bagaimana dengan ukuran sudutnya? Nah, ukurlah sudut dengan menggunting bagian ujung dan menempelkan satu sudut pada ujung lainnya. Ini sudah saya siapkan, ada sebuah segitiga ya. Kalau segitiga ini kita sobek, ini adalah salah satu sifat dari segitiga yang sangat berguna sampai kalian SMA nanti ya. Kalau sudut-sudutnya itu kita gabung ya, ini akan membentuk sebuah garis lurus. Nah, seperti ini ya, membentuk garis lurus. Jadi kalau sudut-sudut segitiga ini kita sobek ya, dan kita gabung akan membentuk garis lurus. Kita nanti akan mempelajari bahwa garis lurus ini adalah 180 derajat. Ya, besarnya 180 derajat. Nah, alatnya untuk mengukurnya nanti adalah ini penggaris busur nanti. Apapun segitiganya, kalau kita gabung ya akan bentuk 180 derajat. Lah, segitiga sama sisi ini selalu 60 derajat. Kita akan buktikan nanti 60 derajat. Ya, di sini masing-masing sudutnya sama. Ya, kalau 180 masing-masing sudutnya sama, ya dibagi 3.
Ini akan 180 kalau dibagi 3, ini akan jadi 6. 6 kalau kali 3 kan 18. Ada nolnya ditambah nol di sini tambah nolnya habis. Masing-masing 60. Ya. Tuliskan percobaanmu pada tabel berikut. Apakah nama bangun A? Bangun A itu segitiga sama sisi. Sama sisi. Boleh juga kita sebut sebagai segitiga beraturan. Berapa banyak sisi? 3 sisi. Ya, segitiga yang A, yang ini 3 sisi. Apakah panjang semua sisi sama? Iya, sama. Ada berapa sudut? Ada 3 sudut. Masing-masing 60 derajat. Apakah besar semua sudut sama? Iya, sama. Nah, kalau bangun B adalah yang ini, B ini adalah segitiga sembarang. Segitiga sembarang. Ada berapa banyak sisi? Ada 3. Apakah panjang semua sisi sama? Tidak. Apakah ada berapa sudut? 3 sudut. Apakah besar semua sudut sama? Tidak. Beda setiap sudut. Ya. Nah, sekarang segi banyak beraturan mempunyai seluruh sisi dan sudut sama besar. Sudutnya sama besar, ini semua 60 derajat. Kalau segitiga sama sisi. Kalau segi 4, ini semua 90 derajat. Ini adalah simbol dari 90 derajat. Ya. Atau kita menyebut sudut 90 derajat adalah sudut siku-siku. Siku. Ya. Segi banyak tidak beraturan mempunyai panjang sisi dan besar sudut yang tidak sama. Ya, besar sudutnya ini tidak sama. Jadi kita pakai warna hitam saja. Sudutnya ini tidak sama. Ini juga tidak sama. Misalnya sudut A, sudut B, sudut C, sudut A itu tidak sama dengan sudut B, tidak sama dengan sudut C. Beda. Ini misalnya sudut-sudut ini juga beda. Ini misalnya D, ini E, ini F, ini G. Sudut D itu tidak sama dengan sudut E, tidak sama dengan sudut F, tidak sama dengan sudut G. Beda. Tidak sama artinya beda ya. Berdasarkan segi banyak yang kamu temukan pada pola kain di atas, kelompokkan ke dalam tabel berikut. Yang beraturan ada segi 4. Tadi ada segi 4, ini beraturan. Segi 4. Kemudian apalagi yang beraturan? Sama ini. Tadi yang bentuknya seperti ini. Ya, ini beraturan. Ini adalah belah ketupat. Yang tidak beraturan ada segi segitiga sama sisi, sama kaki, maaf. Ada bentuknya seperti ini tadi. Itu tidak beraturan. Terus ada lagi jajaran genjang tadi ya, jajaran genjang. Ini jajaran genjang. Ini terus persegi panjang. Ya, persegi panjang. Wah, ini ternyata bikin pembahasan kalau malam hari diganggu nyamuk ternyata. Kita lanjutkan lagi. Tes. Oke, pastikan kalau mic-nya sudah saya nyalakan. Sekarang carilah 3 bentuk segi banyak beraturan dan 3 bentuk segi banyak tak beraturan di sekitarmu. Buktikan dengan mengukur sisi sudutnya. Segi banyak 3 bentuk segi banyak beraturan. Karena beraturan segi banyak contohnya adalah segitiga sama sisi. Ya, segitiga sama sisi. Sama sisi di sekitarmu ya. Terus kemudian segi 4, misalnya segi 4. Misalnya ada yang beraturan, misalnya ini. Ya. Ini adalah belah ketupat. Contohnya segitiga sama sisi atau segi 4, contohnya ini kertas origami.
Kalau segitiga sama sisi, contohnya adalah ini apa, bandana ya, biasanya segitiga sama sisi, atau ini apa, untuk ini apa, ventilasi, ada yang segitiga sama sisi. Terus contohnya ventilasi. Segi banyak tidak beraturan. Kalau segi banyak tidak beraturan banyak juga ya. Misalnya pintu. Pintu bentuknya seperti ini. Nah, ini persegi panjang. Ini segi tidak beraturan ya. Terus mungkin ini apa buku ya, bentuknya persegi panjang juga, kebetulan buku persegi panjang. Ini yang ada di sekitar kita. Terus kemudian ini apa, atap rumah trapesium, bentuk trapesium, ini atap rumah trapesium. Ini kan ada di sekitar kita juga ya. Nah, itu yang ada di sekitar kita. Kebanyakan sih persegi panjang, paling banyak itu persegi panjang, persegi ya. Kalau misalnya kayak kardus, buku, kalau persegi panjang contohnya banyak. Persegi contohnya ya seperti charger, ini adalah persegi ya, contoh persegi charger. Ya, kalau persegi panjang paling banyak HP, ini termasuk persegi panjang. Ya, kalau yang lain-lain agak susah ya. Segitiga sama sisi itu agak susah nyari contohnya emang. Kerjakan latihan berikut, manakah yang merupakan segi banyak beraturan? Yang jelas ini namanya segitiga sama sisi. Terus ini segi 4 atau persegi. Ini segi 5. Kalau ini enggak, ini segi 6 ya. Beraturan gitu ya, beraturan. Ini segi 5 beraturan namanya ya. Kalau ini enggak, ini segi 1 2 3 4 5 6 7 8, segi 8 beraturan ya. Beraturan ya. Kalau ini tidak beraturan. Buatlah desain batik dari bangun persegi banyak, berikut adalah contohnya. Wah, kalian berbagai bentuk persegi banyak terdapat pada kain tradisional. Ini semakin memperkaya keragaman budaya Indonesia. Contoh ya, misalnya kalian punya kertas, kalian bisa gambar apa sih? Misalnya pakai ini jajaran genjang ya, kita bisa seperti ini, mirip parang rusak gitu ya, ngambil terinspirasi dari parang rusak misalnya. Ini jajaran genjang ya, seperti ini. Ini misalnya kalian kasih segitiga ya, ini kita menggunakan bentuk-bentuk dasar ya. Nah, misalnya di sini ada dikasih ini bentuk gini juga nggak masalah ya. Ini macam-macam yang apa, seragam gitu. Dari bentuk dasar ini sudah bisa kita buat desainnya, paling nggak seperti ini ya. Desainnya seperti ini, mungkin biar apa, terinspirasi dari parang rusak ya. Jadi ini bisa kalian tambahkan titik-titik atau hiasan-hiasan apa gitu biar kelihatan lebih indah. Bentuk dasar saja. Oke. Ini sebagai contoh, kalian bisa mengeksplorasi kreativitas kalian ya. Kemudian ayo membaca. Bacalah teks tersebut, kemudian carilah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya, tulislah pada diagram-diagram yang tersedia. Tari kipas Pakarena. Ya, tari kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa. Ya, ini adalah ide pokok jelas ya. Jadi gagasan pokoknya adalah tari Pakarena, tarian khas dari Goa. Nah, ini pokok pikiran ya. Goa Sulawesi Selatan, Sulsel. Kalau Jawa Timur, Jatim.
Kemudian tarian ini sudah menjadi tradisi kalangan masyarakat Goa yang merupakan khas bekas kerajaan Goa. Ya, tradisi masyarakat Goa. Masyarakat Goa, ya, bekas kerajaan Goa. Oke. Kemudian untuk paragraf 2, kisah berawal dari perpisahan antara penghuni Boting Langit atau Negeri Kayangan dan Lino. Ya, kisah perpisahan antara penghuni Boting Langit dan Lino. Ya. Ya. Kisah penghuni Boting Langit dan Lino. Oh, di sini ternyata. Kisah perpisahan penghuni Boting Langit dan Lino. Ya, Lino itu bumi, Boting Langit itu kayangan. Pada zaman dahulu konon sebelum berpisah penghuni Boting Langit sempat mengajarkan kepada penghuni Lino cara hidup bercocok tanam, beternak dan berburu. Ya. Sebelum berpisah penghuni Boting Langit mengajarkan berburu, beternak, dan apa tadi? Bercocok tanam. Kita lanjutkan lagi paragraf 3. Ini paragraf 1, 2, sudah 3. Cerita itu diabadikan dalam gerakan tarian. Ini topik utamanya. Cerita diabadikan dalam gerak tarian. Kita lihat lagi di sini. Ini detailnya ya. Makna gerakan kipas Pakarena seperti gerakan berputar searah jarum jam melambangkan siklus hidup. Ya, gerakan berputar searah jarum jam, simbol siklus hidup. Kemudian gerakan naik turun mencerminkan roda kehidupan yang kadang di atas dan kadang di bawah. Gerak naik turun simbol roda kehidupan. Ya, ini nggak harus komplit juga kalimatnya, inti kalimatnya saja. Cara menari yang lembut mencerminkan karakter perempuan. Ya, cara menari yang lembut simbol perempuan Goa, ya, yang sopan. Ya, tadi saya sempat melihat sekilas ada kalimat yang sopan ya. Yang sopan, setia, patuh, hormat. Keseluruhan gerakan tari ini mengungkapkan rasa syukur. Ya. Sopan, ceria, patuh, hormat. Keseluruhan tari mengungkapkan rasa syukur. Mengungkapkan rasa syukur. Oke. Kemudian kita lanjutkan diskusi hasilmu dengan temanmu. Oke. Ayo mengamati, seperti yang telah kamu ketahui sebelumnya, kita hidup penuh dengan keberagaman. Di dalam keluarga hampir setiap anggota berbeda, di sekolah kamu mempunyai teman-teman yang berbeda, di masyarakat kamu mempunyai tetangga
yang berbeda-beda, ataukah kamu perbedaan yang ada di dalam keluarga, sekolah dan masyarakat akan menjadi indah apabila dilandasi oleh persatuan dan kesatuan. Ya, apa sebenarnya makna dari persatuan kesatuan? Untuk menjawabnya, mari kita lakukan kegiatan berikut. Ambil sapu lidi, cabut sebatang lidi, cabut aja sebatang dari sapu tersebut. Gunakan sapu dan sebatang lidi tersebut untuk menyapu. Tidak bisa kan? Bandingkan hasilnya. Tulis kesimpulanmu pada kolom di bawah ini dan diskusikan jawabanmu. Ya, jadi batang padi itu menyimbolkan manusia. Batang lidi menyimbolkan perbedaan manusia atau manusia yang berbeda-beda, ya, manusia yang berbeda-beda, ya. Nah, manusia ini akan bersatu yang diikat oleh ikatan kekeluargaan. Ikatan sapu merupakan ikatan kekeluargaan, merupakan menyimbolkan ikatan kekeluargaan dan persatuan. Ya, nah, dengan bersatunya manusia-manusia itu dengan ikatan tersebut, maka sapu bisa digunakan untuk menyapu. Apa yang disapu? Yang disapu adalah misalnya perpecahan, ya, iri, dengki, ya, hal-hal yang buruk-buruk itu disapu biar bersih seluruh masyarakat, kan gitu ya. Kaitkan jawabanmu dengan keadaan masyarakat Indonesia yang berbeda-beda, beda-beda suku, ya, saling membuli, apa itu akan hilang kalau bersatu diikat oleh ikatan kekeluargaan. Pada umumnya sapu lidi digunakan untuk menyapu. Bisakah sebatang lidi digunakan untuk menyapu? Jelas tidak, tentu saja tidak. Lidi dapat digunakan untuk menyapu jika terdiri dari beberapa puluh atau ratus lidi yang diikat cukup erat menjadi satu. Ya, dengan menyatukan lidi-lidi dalam satu ikatan akan tercipta kekuatan yang besar. Jadi persatuan dan kesatuan dapat diartikan kumpulan bagian-bagian yang dipersatukan. Hal itu merupakan bukti pentingnya kekompakan dalam mewujudkan persatuan. Dengan demikian, persatuan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri atau kelompok, tetapi lebih mengutamakan kepentingan umum. Ayo temukan contoh-contoh sikap dalam persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Sikap menunjukkan persatuan dan kesatuan, ya, adalah menghargai teman dari suku yang berbeda, ya, atau bermain atau berteman tidak membeda-bedakan warna kulit tanpa membedakan warna kulit, ya, atau ikut mencintai tarian dari daerah lain, ya, ikut mencintai tarian walaupun dari daerah lain, gitu ya, walau dari daerah lain, ya. Kemudian tidak membeda-bedakan teman berdasarkan dari bahasa, tidak, atau tidak mengolok teman dengan bahasa daerah yang berlainan, Misalnya ada teman yang bahasanya ngapak-ngapak atau apa itu, ngapak-ngapak, itu nggak boleh, ya. Ya. Sikap tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan, ya, misalnya tidak mau berteman
dengan anak suku lain, atau merendahkan anak dengan ya warna kulit tertentu, ya, atau merendahkan anak dengan jenis rambut tertentu, dengan jenis rambut tertentu, atau mengolok-olok anak dari suku tertentu, dari suku tertentu. Nah, ini tidak boleh, ya, tidak menjaga persatuan dan kesatuan. Menurutmu apa yang akan terjadi jika kita memiliki sikap persatuan dan kesatuan? Ya, keharmonisan hidup akan tercipta. Keharmonisan masyarakat akan tercipta. Ya. Apa yang akan terjadi jika kita tidak memiliki sikap persatuan dan kesatuan? Maka akan timbul perpecahan. Perpecahan dalam masyarakat. Nah, kita lanjutkan. Ayo renungkan, nilai-nilai apa yang kamu pelajari hari ini? Nilai persatuan dan kesatuan tentu saja ya. Persatuan dan kekeluargaan. Apa yang perlu kita lakukan untuk mempererat persatuan dan kekeluargaan? Menghargai perbedaan, itu yang perlu kita lakukan. Menghargai perbedaan. Kerjasama dengan orang tua, ya. Sampaikan kepada orang tuamu pentingnya persatuan dan kesatuan. Refleksikan bagaimana persatuan dan kesatuan di lingkunganmu. Oke? Nah, untuk sementara sampai di sini dulu, kita akan lanjutkan nanti di video selanjutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.